Rusia dan Cina mengadakan pembicaraan pertahanan dan militer yang substansif untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. Mengutip Reuters, Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov mengatakan Moskow dan Beijing berupaya memperkuat kemitraan tanpa batas. Mereka juga meningkatkan kritik terhadap upaya AS untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Rusia dan Cina mengadakan pembicaraan pertahanan dan militer yang substantif untuk memperkuat hubungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, saat Moskow dan Beijing memperkuat kemitraan tanpa batas. Pada saat yang bersamaan, kedua negara meningkatkan kritik terhadap upaya AS untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Departemen Militer Rusia dan Cina bersatu dalam penilaian mereka terhadap proses global, dan mereka memiliki pemahaman bersama tentang apa yang perlu dilakukan dalam situasi saat ini. Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Andrei Belosov yang diunggah di aplikasi pesan Telegram. Mengutip Reuters, Belosov mengatakan dia bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina, Zhang Youxia untuk pembicaraan yang sangat substantif. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan setelah pertemuan tersebut, kedua belah pihak berharap untuk memperdalam dan memperluas hubungan militer dan mempertahankan pertukaran tingkat tinggi. Kunjungan Belosov ke Beijing dilakukan saat militer Cina berjanji untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Taiwan jika diperlukan. Sebelumnya, Cina menggelar latihan perang selama sehari yang disebutnya sebagai peringatan terhadap tindakan separatis dan menuai kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS. Putin dan Xi juga sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis mereka, kata Belosov, tanpa memberikan perincian lebih jauh. Belosov juga menambahkan, dirinya yakin bahwa pekerjaan yang membuahkan hasil dan adopsi keputusan yang signifikan dan berbobot akan segera dilakukan. Rusia mengatakan pada minggu lalu bahwa pihaknya berdiri bersama Cina dalam isu-isu Asia, termasuk kritik terhadap upaya AS untuk memperluas pengaruhnya dan upaya yang disengaja untuk mengobarkan situasi di sekitar Taiwan. AS mengatakan, Cina mendukung upaya perang Rusia di Ukraina dengan memasok apa yang disebut barang-barang dengan penggunaan ganda, termasuk mikroelektronika, yang dapat membantu Rusia membuat senjata. Cina mengatakan bahwa pihaknya tidak menyediakan persenjataan kepada pihak manapun, dan bahwa perdagangan normal dengan Rusia tidak boleh diganggu atau dibatasi. Di tengah berbagai sanksi ekonomi yang diberikan negara barat terhadap Rusia, hubungan China dengan Rusia justru semakin dekat. Hal ini terlihat dari meningkatnya volume perdagangan kedua negara sejak invasi Rusia ke Ukraina berlangsung. Rabu 13 April 2022, Bea Cukai China mengumumkan peningkatan volume perdagangan antara China dengan Rusia pada kuartal pertama tahun 2022. Total perdagangan antara China dengan Rusia berjumlah 243,03 miliar yuan atau sekitar 514 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 27,8% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak hanya dengan Rusia, volume perdagangan China dengan Ukraina juga mengalami peningkatan. Total perdagangan kedua negara mencapai 29,6 miliar yuan atau naik 8% dibandingkan tahun lalu. 据海关统计，今年一季度，我国对俄罗斯进出口2430.3亿元。这个对乌克兰进出口呢是295.9亿元，应该说都保持了同比增长的态势。Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Cina sangat menghargai hubungannya dengan Rusia. Menurut Xi, Cina dan Rusia adalah negara tetangga terbesar satu sama lain, sekaligus merupakan mitra strategis. Sehingga, kedua negara mempunyai hubungan yang sangat dekat. Pernyataan ini diungkapkan Xi saat bertemu Putin dalam kunjungannya ke Moskow pada Senin, 20 Maret 2023. 中方高度重视中俄关系，这个呢是它有着历史逻辑，因为我们是互为最大的邻国，也是战略协作伙伴国，这样一个定位决定了呢，我们彼此之间
有着非常密切的关系。 Sebelumnya, Putin menyambut hangat kedatangan Xi ke Kremlin. Keduanya disebut saling menyapa dengan sebutan Dear Friend saat bertemu di istana kepresidenan Kremlin. Dilansir dari kantor berita Rusia TASS, pertemuan antara kedua pemimpin negara ini berlangsung selama hampir 4,5 jam. Kunjungan ini sendiri mengirimkan pesan kuat kepada para pemimpin Barat yang bersekutu dengan Ukraina bahwa upaya mereka untuk mengisolasi Moskow telah gagal. Adapun, kunjungan Xi terjadi beberapa hari usai Pengadilan Kejahatan Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin terkait tuduhan kejahatan perang terkait Ukraina. Xi diagendakan berada di Rusia selama 3 hari, dari 20 sampai 22 Maret 2023. Setelah kunjungan pertama pada Senin lalu, hari kedua kunjungan Xi akan memuat agenda pembicaraan yang lebih mendalam dan detail terkait hubungan kemitraan kedua negara.
Belousov mengatakan dia bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina, Zhang Youqia, untuk melakukan pembicaraan yang sangat substansif. Kementerian Pertahanan Cina mengatakan setelah pertemuan tersebut bahwa kedua belah pihak berharap untuk memperdalam dan memperluas hubungan militer dan mempertahankan pertukaran tingkat tinggi. Kunjungan Belousov ke Beijing terjadi ketika militer Cina berjanji akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Taiwan jika diperlukan setelah melakukan latihan perang selama 1 hari yang dikatakan sebagai peringatan terhadap tindakan separatis dan menuai kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS. Cina dan Rusia mendeklarasikan kemitraan tanpa batas ketika Presiden Vladimir Putin mengunjungi Beijing kurang dari 3 minggu sebelum pasukannya melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pada Mei 2024, Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menjanjikan sebuah era baru, kemitraan antara dua rival terkuat Amerika Serikat yang mereka anggap sebagai hegemon agresif perang dingin yang menyebarkan kekacauan di seluruh dunia. Putin dan Xi juga sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis mereka, kata Belousov tanpa memberikan rincian. Dia menambahkan pihaknya yakin bahwa pekerjaan yang bermanfaat dan pengambilan keputusan yang signifikan dan berat akan segera terjadi. Rusia mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya mendukung Cina dalam masalah-masalah Asia, termasuk kritik terhadap upaya AS untuk memperluas pengaruhnya dan upaya yang disengaja untuk memperburuk situasi di sekitar Taiwan. AS mengatakan Cina mendukung upaya perang Rusia di Ukraina dengan memasok barang-barang yang bisa digunakan ganda, termasuk mikroelektronik yang dapat membantunya membuat senjata. Tiongkok mengatakan pihaknya tidak menyediakan persenjataan kepada pihak manapun dan perdagangan normal dengan Rusia tidak boleh diganggu atau dibatasi.